Sehat, Pak. Oke, selamat datang ya di PPM 2 bagi calon peserta, dan ini adalah kesempatan emas ya bagi teman-teman mahasiswa, dan ini di PPM 1 kemarin banyak sekali miskomunikasi gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa tidak mengikuti sosialisasi, habis itu dia ikut mendaftar. Akhirnya arahnya kemana-mana. Akhirnya Prodi juga untuk mentransfer nilainya dari program dari PT tujuan akhirnya kebingungan. Banyak yang miskomunikasi. Makanya kami harapkan bahwa mahasiswa yang berkeinginan ya, dan ini adalah kesempatan emas ya, kesempatan emas sambil belajar mengenal proses akademiknya perguruan tinggi lain, kita juga jalan-jalan, kita juga diperkenalkan budaya dan macam-macam gitu ya. Dan ini sayang sekali dilewatkan gitu ya, apalagi ini free, gratis gitu ya. Nah, harapan kami bahwa mahasiswa UMKT ini lebih banyak gitu ya. Tapi ini yang join baru 63, dikurangin beberapa tim PPM dari UMKT ini cuma berapa, enggak banyak gitu ya. Tapi nanti tiba-tiba daftarnya banyak, mereka tidak paham miskomunikasi gitu. Ini yang tidak ingin kami harapkan. Karena nanti kasihan program studi ya, kasihan program studi yang nanti mengalih kreditkan mata kuliah Anda semuanya ke mata kuliah di semester yang akan datang, yaitu di semester 3, di semester 5, dan di semester 7. Nah, ini maksud kami agar nanti pemahaman mahasiswa itu sama dengan pemahaman prodi, pemahaman pembimbing akademik, dan pemahaman dari BAA gitu ya, terkait dengan pertukaran mahasiswa. Ini yang nanti akan saya sampaikan. Yang kedua, nanti ada testimoni ya dari teman-teman alumni ya, saya bilang alumni PPM 1 yang mengaksikan ya, luring ke daerah orang lain, mengenal kebudayaan orang lain, itu mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi tujuan. Ini salah satu pengalaman yang sangat berharga. Semuanya tuh dibiayai gratis. Nah, itu nanti ada dari Mbak Fiana ya sama Mas Badrani ya. Ini saya rasa kemungkinan ini sudah gabung ya. Nanti ada testimoni dari mereka berdua. Nanti apa sih yang didapat dari sana, mengasihkan tidak? Nanti juga nanti bisa sharing session di Zoom ini gitu ya. Oke. Ini saya akan lebih singkat ya, menyampaikan materinya. Mungkin teman-teman kemarin sudah ada yang ikutin sosialisasi secara nasional ya. Kemarin sudah saya share ya terkait dengan sosialisasi secara nasional gitu ya. Mungkin sudah ada yang ikut gitu ya. Atau mungkin yang belum, mungkin kami bisa menegaskan lagi di sini. Jadi pertukaran mahasiswa dalam negeri ini kita diberi kesempatan ya untuk mengenyam pendidikan di luar kampus UMKT. Dan nanti nilainya tuh diakui di UMKT pada semester berjalan, yaitu semester 3 gitu ya. Nah, ini apa sih yang didapat di lain, selain kita dapat pengakuan 20 SKS ya dari mata kuliah yang kita ambil, nanti kita juga akan paham keragaman kebudayaan, mengenal mahasiswa dari lain. Nanti kan karena di perguruan tinggi lain itu nanti berkumpul di sana, jadi nanti bisa memperluas jaringan lah teman-teman mahasiswa, bisa berkenalan dari Pulau Sulawesi, NTT, dan dari manapun ya, belum nanti akan berkenalan, dan bahkan dari PT tujuan tersebut nanti akan berkenalan di sana, akan memperbanyak pertemanan. Ini yang diharapkan mahasiswa nanti pandai menghargai ragam kebudayaan Indonesia, ragam terkait dengan potensi kebudayaan daerah masing-masing. Kan nanti banyak, nanti kita bisa menghargai itu, tidak hanya kita Kalimantan saja. Yang jelas kita tidak bisa bertukar dengan Kalimantan gitu ya. Ini yang nanti kita dapat ya. Nah, ini ya PT ini yang sudah bergabung ya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa tidak akan bisa memilih PT Kalimantan.
Jadi teman-teman mahasiswa tuh nanti hanya bisa memilih slotnya itu ada di Sumatera, Sulawesi, Maluku, Jawa, atau Bali atau Nusa Tenggara ya. Jadi mahasiswa UMKT itu tidak bisa kan memilih Kalimantan. Misalnya, oh saya mau ke Kalimantan Selatan dan Pak, nggak bisa karena klaster pulau. Jadi pertukaran mahasiswa ini adalah klaster pulau. Tapi yang jelas seandainya teman-teman mahasiswa ini ya ada yang kuliah di UMKT, habis itu KTP-nya KTP Jawa, Pulau Jawa. Jadi nanti mahasiswa UMKT yang KTP-nya Pulau Jawa itu tidak bisa memilih PT yang ada di Pulau Jawa. Karena secara sistem nasional, teman-teman mahasiswa yang pertukaran mahasiswa ini nanti adalah melihat dari domisili setempat. Jadi nanti kalau misalnya kuliahnya di UMKT, habis itu KTP-nya KTP Pulau Jawa, jadi nanti yang bisa dipilih adalah Sumatera, Sulawesi, Maluku, atau Bali. Nah, kalau nanti memaksakan juga di PT Jawa, karena Anda kepengen pulang kampung nih, ceritanya kan, Anda dipastikan tidak akan bisa lolos di dalam perekrutan penerimaan PPM 2 gitu ya. Nah, ini adalah klaster pulau dan ini yang sudah mulai gitu ya. Saya lanjut saja. Bentar ya, ini kayaknya saya salah slide kayaknya. Ini mohon maaf ya, ini saya salah slide. Ini slide-nya slide yang saya sosialisasi untuk prodi ya. Bentar saya cek dulu slide-nya. Mohon maaf, saya salah slide. Saya baru saya buka. Kelihatan ya, Mbak? Iya Pak, sudah terlihat. Oke, ini yang slide PPM 2 ya. Yang tadi yang saya sampaikan adalah slide khusus untuk program studi ya yang sudah saya sampaikan ya. Oke, saya slide O dulu. Oke, ini yang tadi ya sudah saya sampaikan di awal ya. Apa sih yang kita dapat, yaitu kita bisa kuliah di luar program studi, pengakuan 20 DSKS, dapat sertifikat gitu ya dan lainnya. Ini adalah manfaat, salah satu manfaat tadi mengenal keragaman suku, budaya dan lain-lain. Ini sangat sangat mengaksikan gitu ya. Habis itu apa yang perlu kita siapkan? Nah, ini teman-teman yang perlu disiapkan adalah ini, yaitu mahasiswa semester 3, semester 5, dan semester 7 gitu ya. Belum pernah mengikuti PPM 1 ya udah pasti ya. Jadi teman-teman yang sudah mengikuti PPM 1 tidak bisa mengikuti ini. Nah, nanti surat pernyataan komitmen dan lain-lain nanti saya share ya. Saya share di sini sambil nanti ada testimoni dari teman-teman, nanti dokumennya akan saya share. Nanti segera disiapkan gitu ya. Segera disiapkan terkait dengan dokumen yang akan diperlukan diupload pada webnya. Habis itu minimal IPK 275, saya rasa teman-teman ya di atas ini ya, memiliki KTP, surat izin
surat izin PT pengirim, ini semuanya nanti ada di sana. Dan nanti Anda juga diminta untuk apa namanya, membuka bank. Ini nanti untuk mentransfer biaya akomodasi ya, biaya akomodasi, pengemondokan, habis itu biaya makan, nanti semuanya akan ditransfer di sini. Jadi memang ini adalah free. Dan sayang kalau teman-teman kesempatan ini tidak diambil gitu ya, belajar dan bisa memahami atau bisa mengenal keragaman. Nih, ini PPM 2 ya, klaster pulau yang seperti saya sampaikan tadi, yang klaster pulau ya, kita perpindahan pulau. Jadi kita hanya bisa pertukaran mahasiswa, Anda semuanya, teman-teman UMKT hanya bisa klaster pulau. Jadi tidak bisa nanti teman-teman mahasiswa mencari pulau Kalimantan, mau ke Banjarmasin aja deh, bisa. Jadi nanti ke Pulau Jawa, ke Pulau Sumatera, atau ke NTT, atau ke apa Papua gitu ya. Jadi nanti ke sana. Pengakuan 20 SKS ini pasti. Nah, ini yang nanti perlu kita bagaimana sih skemanya ya pengakuan ini. Jangan nanti teman-teman asal milih PT tidak tahu nanti mata kuliahnya apa. Jadi nanti mata kuliah yang ada di UMKT tidak bisa ditransfer kreditkan gitu ya. Karena Anda sebelum berangkat ke PT tujuan, setelah Anda nanti diterima ya, sebelum Anda berangkat ke PT tujuan, nanti Anda diwajibkan untuk mengambil KRS dulu di UMKT. Jadi mengambil KRS, sudah mengambil semuanya. Tujuannya apa? Adalah nanti untuk pengakuan nilai Anda. Jadi nilai Anda nanti yang dari PT yang Anda tuju itu nanti nilainya akan ditransferkan ke KRS yang ada di sini. Nah itu ya, nanti Anda juga bisa memilih di PTN, di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, nanti Anda milih. Tapi cukup mohon nanti hati-hati gitu ya, hati-hati terkait dengan pemilihan PT. Apakah nanti PT, terutama PT negeri gitu ya, karena ya memang di PPM 1 kemarin, ya saya tidak tahu prosesnya gitu ya, memang ada yang beberapa mata kuliah yang tidak lulus gitu ya. Tapi jangan berkecil hati karena kita kan tidak tahu ya prosesnya di sana bagaimana gitu ya, kok mahasiswa itu tidak bisa lulus. Tapi kalau Anda ingin apa ya, berselancar ya, menikmati perguruan tinggi negeri favorit Anda. Wah, saya ke UI nih kepengen ya, nanti Anda bisa memilih ke UI. Tapi yang jelas nanti dipastikan adalah mata kuliahnya terkoneksi tidak. Nah, nanti itu yang perlu disampaikan dan itu nanti perlu nanti komunikasi dengan program studi. Habis itu nanti ada namanya dia boleh diikutin 3 semester 3, 5 dan 7 dan nanti Anda bisa mengeksploitasi modul Nusantara. Ini bobotnya adalah 4 SKS. Ini Anda bisa mengeksploitasi keragaman budaya ya yang ada di PT setempat gitu ya. Baik itu nanti situs-situs bersejarah, baik itu nanti dari sisi apa namanya kulinernya, bahasanya, semuanya nanti dieksploitasi melalui modul Nusantara. Dan ini tidak pernah Anda dapat gitu ya. Tidak akan pernah Anda dapat walaupun Anda nanti suatu saat Anda akan berjalan-jalan ke Pulau Jawa, berjalan-jalan ke Sumatera, Anda tidak akan pernah dapat ini karena ini nanti dibimbing dari teman-teman akademisi yang memahami itu. Nah, ini yang sangat bagus itu ya, yang memahamin keragaman budaya setempat. Nah, ini yang saya harapkan di samping Anda nanti dapat keragaman budaya, Anda juga nanti akan mengenal mahasiswa seluruh Indonesia. Seandainya PT tersebut menerima 100 mahasiswa gitu ya kuotanya, dan itu nanti pasti dipilihnya dari semua pulau. Jadi Anda nanti ketemu di sana tuh gabung dari seluruh Indonesia. Jadi nanti Anda juga bisa merasakan atmosfer semua suku, nah, kan gitu ya. Semua suku, semua agama nanti di sana. Ini salah satu yang dapat kita rasakan gitu ya mengikuti program ini. Nah ini ya, ini klaster ini ya yang sudah pasti ya. Jadi di PPM 1 kemarin itu kan banyak ya, Kalimantan itu kan banyak ya, 9 kan. Sekarang tinggal 7 PT. Jadi termasuk UMKT ini adalah PT penerima gitu ya. Jadi Anda harus bangga gitu ya. Bisa dihitung Kalimantan Timur itu hanya 3 PT saja kalau nggak salah. 3 PT atau 4 PT itu yang lolos itu PPM 2.
Jadi Anda harus bangga, Anda juga harus mensupport itu. Anda jangan sampai kedatangan mahasiswa ke UMKT, tapi Anda tidak keluar dari UMKT. Ini rugi banget gitu ya. Apalagi itu semuanya dibiayai free, gratis, naik pesawatnya gratis sampai sana. Habis itu nanti sampai sana pemondokannya akan dicarikan dari PIC sana ya, akan dicarikan. Tapi nanti Anda yang membayar. Uangnya dari mana Pak? Anda nanti ditransfer namanya biaya akomodasi. Ada biaya akomodasi untuk biaya pemondokan di sana. Habis itu nanti ada namanya biaya konsumsi juga nanti sudah disediakan dari dana LPDP. Nanti ditransfer semuanya ke Anda, itu nanti Anda tinggal berkoordinasi dengan PT sana. Berapa sih sewanya Pak? Nanti kan di sana dicarikan pasti ya, mungkin satu rumah bisa 10 orang, berapa orang nanti dibagi. Yang jelas plafonnya adalah tidak lebih tinggi dari dana yang Anda dapat. Nah, ini yang apa ya? Yang salah satu nanti yang Anda ini 16.000. Jadi ini cukup banyak ya, 16.000 mahasiswa yang dicari di PTM 2. Dan ini kompetisi ya. Kenapa saya bilang kompetisi? Karena semua PT memiliki kuota. Jadi jangan sampai Anda berangan-angan pengen kuliah di UI, tapi kuotanya habis. Atau Anda ingin berangan-angan kuliah di UGM, tapi kuotanya habis. Nah, ini dipastikan. Makanya kemarin waktu tanggal 13 opening, itu langsung down sistemnya Kemendikbud down. Karena apa? Banyak Pulau Jawa langsung mengakses berebutan. Kenapa? PT-nya nanti punya kuota. Kayak kita UMKT, kita hanya membuka kuota 150 orang, 150 mahasiswa. Ini kalau sudah penuh dia tidak bisa lagi ke Kalimantan. Ke Kalimantan ini cuma di ITIK aja, di ITIK itu hanya menerima 100 saja. Kita sudah lumayan 150. Di ITIK itu nggak salah 100 saja. Nah, ini berebutan. Nah, jadi Anda nanti juga akan berebutan tuh. Kalau Anda lambat ya tidak pasti tidak bisa memilih. Makanya nanti habis sosialisasi ini Anda pastikan bahwa dokumen, nanti akan saya share dokumen. Dokumen segera disiapkan. Segera mungkin disiapkan, tanda tangan diminta ke prodi, ke fakultas, tanda tangan, dan segera mengupload. Kalau enggak, kuotanya akan habis. Nah, Anda mau pilih kemana? Anda mau jalan-jalan kemana nih Pak? Mau jalan-jalan ke Sumatera, monggo. Mau jalan-jalan ke Bali, monggo. Mau jalan-jalan ke Pulau Jawa, monggo. Nah, ini semuanya dibiayai. Jalan-jalan sambil berpendidikan gitu ya. Ya, sambil sekolah, sambil jalan-jalan. Dan ini dibiayai gratis. Makanya saya sayang sekali lah yang join baru 70 mahasiswa, sedangkan ini semuanya free. Bahkan kita dapat bantuan UKT ya. Dapat bantuan SPP, yaitu bantuannya nggak besar, bantuannya cuma 2.400.000. Tapi ini kan lumayan. Anda misalnya bayar SPP satu semesternya, nanti SPP tetap, SPP paribel 4 juta. Nanti tinggal dikurangi 2.400.000. Kan sedikit lagi tuh Anda membayar. Habis itu Anda pergi jalan-jalan gratis semuanya lagi. Nah, ini ya yang sayang sekali kalau dilewatkan gitu ya. Oke, inilah 4 jenis kegiatan modul Nusantara ya. Ini yang nanti Anda dapatkan, kunjungan ke museum, kunjungan rumah ibadah, turunnya 4 kali dalam program. 14 kali itu banyak banget ya. Dalam satu semester Anda jalan-jalan, berkunjungan itu 14 kali. Kalau Anda pergi ke Jawa, mau jalan-jalan ya, mau jalan-jalan saja belum tentu Anda dapat mengunjungi 14 kali tempat-tempat bersejarah plus guide-nya yang memandu Anda. Nah, ini gratis. Tidak, tapi kan ini kan Anda harus segera antusias itu karena ini semuanya free gitu ya. Kalau ini dilewatkan ya Anda nanti tidak memiliki kesempatan gitu. Habis itu nanti ada namanya tiga kali dalam program itu budayawan atlet, nanti Anda bisa mengikuti talk show di sana. Dia menghadirkan orang-orang hebat di daerah tersebut gitu ya. Habis itu nanti 7 kali dalam program itu refleksi kebinekaan, ini nanti sharing session ya. Nanti ini dibuat kelompok-kelompok kecil terkait dengan bagaimana sih kebudayaan. Jadi Anda juga nanti kalau bisa menyiapkan juga apa sih kebudayaan saya. Anda juga harus tahu kebudayaan Anda sendiri ya. Nanti di sana pada saat sharing session, refleksi pengalaman, Anda tidak tahu kebudayaan Kalimantan Timur. Apa itu suku Dayak Anda tidak tahu, kan malu-maluin kan. Apa itu kok suku Dayak kok telinganya panjang-panjang, apa dimaksud Anda tidak tahu, kan malu gitu ya. Nah, ini juga Anda harus mulai melihat, searching di Google itu banyak sekali ya terkait dengan kebudayaan Kalimantan Timur. Nanti Anda bisa melihat di sana. Bahkan
ada beberapa modul Nusantara di PPM 1 kemarin juga telah dibuat UNKT ya, tim dari modul Nusantara UNKT, karena tahun kemarin adalah daring ya, daring jadi banyak. Tapi tahun kemarin saya harapkan yang Mbak Vina dan Mas Badran ini adalah luring ya kemarin ya ke Pulau Jawa ya, nanti bisa sharing dia ya, apa saja sih yang didapat di sana. Ini nanti ya salah satu keunikan ya, nanti baru setiap Sabtu dan Minggu tuh Anda jalan-jalan saja, jalan-jalan selama di kampus tujuan Anda. Nah ini yang nanti yang harus Anda pahamin ya. Jadi nanti ada 2 skema dan ini nanti perlu Anda komunikasikan dengan prodi. Jadi Anda akan dapat pengakuan 20 SKS dari PT Tujuan. Jadi kalau Anda nanti kuliah ke Pulau Jawa, ke Sumatera, atau nanti ke Universitas Samratulangi, atau ke Universitas Makassar, atau mau ke Universitas UPI gitu ya. Jadi nanti Anda dapat diakui 20 SKS. Yaitu berapa sebarannya? Nah, nanti tinggal dipilih mata kuliahnya itu. Apakah nanti bisa full 20 SKS? Kalau bahasanya 20 SKS, jadi Anda hanya bisa mengambil sebanyak 16 SKS. Diingat ya, kalau nanti Anda memilih 20 SKS di PT Tujuan, berarti Anda hanya mengambil mata kuliah adalah 16 SKS. Kok 16 SKS, Pak? Karena 4 SKS adalah sudah diambil modul Nusantara gitu ya. Jadi nanti Anda berhak mengambil mata kuliah di PT Tujuan hanya 16 SKS. Dan nanti 14 SKS-nya adalah modul Nusantara. Atau nanti kalau memang mata kuliahnya itu tidak banyak yang dipilih ya, di PT Tujuan Anda bisa nanti berbagi. Jadi Anda hanya bisa mengambil 10 SKS di PT Tujuan. Jadi seandainya Anda kepengen di UGM nih Pak, nah, mata kuliah nggak banyak nih Pak, Anda boleh mengambil 10 SKS saja deh. Habis itu 6 SKS-nya nanti ngambil di UMKT. Nanti perkuliahannya secara daring. Habis itu nanti kan kita ada modul OPL ya, nanti 6 SKS-nya Anda mengambil nanti secara daring. Habis itu nanti adalah 4 SKS adalah modul Nusantara. Nah ini nanti dipastikan ya, dipastikan dengan prodinya terkait dengan penjabaran mata kuliah ini yang nanti bermasalah kalau Anda belum menyampaikan ke program studi. Nah, ini yang fasilitasnya apa nih yang perlu Anda yang mungkin keberangkatan ya pasti ini nanti kami semuanya nih yang nanti yang akan mengurus Anda terkait dengan keberangkatan dan lain ya PT pengirim. Kalau kemarin keberangkatan dan lain adalah PT penerima gitu ya. Nanti semua persyaratan dokumen nanti dilengkapin dan agar nanti tidak terjadi permasalahan. Nah ini yang perlu Anda segera mungkin, bukan hanya karena pertama adalah pembatasan kuota tadi yang saya sampaikan ya. Anda menginginkan saya menghayal nih Pak, duduk kuliah di UI deh Pak. Kalau Anda tidak segera bisa jadi nanti di sana kuotanya habis. Anda tidak bisa kuliah di UI. Oh saya mau ke Malang deh Pak, saya mau ke Brawijaya misalnya. Atau saya mau coba Pak, saya mau ke Universitas Muhammadiyah Malang Pak. Oh kayaknya kampusnya besar. Anda segera join ke sana. Nah kenapa? Karena waktunya sempit. Ya, tanggal 13 sampai 28 Mei. 28 Mei itu sudah ditutup. Nah sekarang habis ini Anda nanti menyiapkan dokumen, habis itu nanti segera mencari PT ya, mencari PT terkait dengan PT apa sih tujuannya gitu ya. Nah ini adalah motonya ya, bertukar sementara bermakna selamanya. Oke, saya akan sedikit mekanisme bagaimana sih Pak mekanismenya agar kita nih nanti bisa segera gitu ya dan memilih mata kuliah. Yang pertama nanti saya akan buka dulu di sini. Sebentar. Jadi Anda nanti tidak bingung urut-urutannya dari mana Pak. Nanti tidak ada Anda bingung. Tapi yang jelas yang pertama nanti adalah dokumen. Dokumen nanti setelah saya share langsung Anda siapkan, isi, nanti dialihkan dulu ya, dipindahkan dulu ke Word, habis itu diisi karena ini adalah PDF gitu ya. Oke, saya share screen lagi.
Kelihatan, Pak, ya? Iya, loading, Pak. Loading, oke, kita tunggu. Oke. Sudah, Sudah, Mbak Pak. Ji? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Yang pertama, Anda nanti adalah harus memastikan PT-nya. Anda impiannya kemana gitu ya. Anda impiannya kemana. Jadi ya, Anda boleh juga langsung mendaftar, login dulu ya, membuat akun. Tapi Anda sebelumnya supaya ini prosesnya cepat, Anda harus sudah tahu, saya mau kemana ya. Saya mau jalan-jalan kemana. Kalau bahasanya kita gitu deh, enggak usah kita kuliah. Kita mau jalan-jalan kemana ya. Tahun ini kami jalan-jalan kemana. Dan tolong dipastikan bahwa Anda sama teman Anda nanti bisa tidak ketemu gitu ya. Jadi misalnya nanti bisa sama-sama daftar di UI 2 orang atau 3 orang. Nanti bisa jadi tidak semuanya lolos. Ya, lebih baik saran saya nanti langsung menyebar saja gitu. Nah, caranya adalah saya mau jalan-jalan kemana, nanti tolong dibuka dulu webnya ini ya, web PPM program ppm1 ppm.id nih ya. Habis itu Anda nanti cari ke bawah sampai ke bawah. Sebentar, ini saya reload dulu ya. Karena ini 2 kali sistemnya down ya. Oh, ini kayaknya sistemnya down lagi ya, ini tidak bisa saya tampilkan ini. Padahal tadi masih bisa ini ya. Bentar, harapan saya nanti teman-teman mahasiswa bisa. Ini saya buka, mudah-mudahan masih bisa ya. Karena ini kalau nggak cepat ini apa namanya, sering down terkait dengan websitenya Kemendikbud. Oke ya, ini kayaknya ada gangguan. Jadi nanti pertama adalah ilustrasi saja. Nanti Anda membuka tadi ya, webnya program garis datar ya ppm.id. Habis itu nanti Anda cari paling bawah. Habis itu nanti Anda memilih klaster. Jadi sekarang Anda sudah bisa membayangkan bahwa klasternya kemana, ke pulau mana ya saya. Nah, nanti di sana sudah ketemu klasternya. Apabila Anda di Pulau Jawa, klik di Pulau Jawa, nanti cari Anda kepengen ke PT mana, gitu ya. Setelah Anda dipastikan bahwa Anda sudah menemukan PT, misalnya saya kepengen ke UI Pak, Anda klik di UI, habis itu pastikan bahwa prodi Anda itu sama, paling enggak sama. Walaupun pertukaran mahasiswa ini adalah tidak diwajibkan Anda memilih prodi yang sama. Tapi nanti dalam pengakuan transfer kredit nilai itu nanti program studi yang akan kerepotan. Jadi yang pertama adalah Anda memilih program studi yang sama. Setelah ketemu prodi yang sama ya, baru Anda klik daftar mata kuliah. Nah, daftar mata kuliah itu Anda catat. Anda catat daftar mata kuliah, habis itu Anda ke program studi. Atau Anda cari referensi lain. Cari 3 atau 4 PT yang Anda referensi mata kuliah Anda catat. Nah, setelah itu Anda pergi ke program studi untuk menanyakan kira-kira saya mau ke UI, Bu, saya jurusan farmasi misalnya. Mata kuliahnya di UI farmasi itu ini Bu, kira-kira cocok enggak dengan pengakuan mata kuliah saya di semester 3, 5 dan 7. Kalau dia bilang oke, ini bisa kita akui, nanti Anda mengambil 10 SKS saja ya. SKS-nya nanti mengambil di
UMKT gitu ya, berarti Anda langsung mengupload dokumen. Kenapa ini? Agar nanti tidak kehabisan kuota. Nah, ini karena ini kejar-kejaran dengan kuota kita. Kalau kuotanya habis, ya teman-teman nanti tidak bisa. Nah, itu ya terkait dengan mekanisme itu. Nah, setelah nanti diprodi atau nanti dibalik, Anda sudah membawa daftar mata kuliah semester depan. Ya, jadi misalnya semester 3 sudah ke prodi, Bu, saya minta deh daftar mata kuliah semester 3. Nah, dikasih kan. Habis itu nanti semester 4 dikasih, misalnya yang semester 5 dikasih. Habis itu Anda tinggal mau memilih ke klaster mana, ke pulau mana. Oh, saya misalnya mau ke Sumatera deh, cari. Kira-kira saya mau ke PT mana, ke negeri atau swasta. Nah, kalau swasta diklik, habis itu dicari prodinya. Setelah dicari prodinya, habis itu dicek mata kuliahnya. Nah, kira-kira ada enggak mata kuliahnya itu yang hampir sama, nanti dicatat. Atau kalau lambat dicatat, cukup di-capture saja, di foto dengan HP, atau di-capture di HP, habis itu lanjut ke prodi. Ini adalah untuk mensiasati pergerakan cepat gitu ya, karena kita adalah bekerja kejar-kejaran dengan kuota tadi. Kuota yang memang sudah ditentukan oleh PT-nya masing-masing. Gitu ya. Nah, ini adalah beberapa mekanisme yang nanti yang perlu teman-teman mahasiswa segera ya, kalau memang nanti berminat untuk bergabung ke PPM 2. Mungkin itu Mbak Usna terkait dengan strategi pemilihan PT dan beberapa materi tadi, nanti bisa sharing saja. Mungkin selanjutnya mungkin ada dari teman-teman alumni PPM 2 ya, nanti bisa berbagi cerita. PPM 1 nanti bisa berbagi cerita terkait dengan pengalaman tadi. Oke, terima kasih. Ya, kembalikan ke moderator Mbak Usna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Jubaidi atas penyampaiannya mengenai sosialisasi PMM 2. Sesi selanjutnya yaitu testimoni alumni PMM 1. Di sini ada 2 mahasiswa kita. Pertama ada mahasiswa atas nama Viana dari Prodi S1 Keperawatan, sebelumnya diterima di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Halo, ada Vina di sini? Iya, Mbak. Oh iya, ada. Lalu selanjutnya ada Badrani Abbas dari S1 Kesmas. Penempatannya waktu itu di Universitas Kristen Krida Wacana. Halo, ada Abbas ya? Halo Mbak, ada Mbak. Oke. Untuk sesi ini kita mungkin mau tahu nih pengalaman dari kalian, Vina dan Abbas. Gimana sih mulainya proses pendaftarannya, kalian apa yang kalian siapkan, lalu dokumennya apa aja, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Pak Jubaidi, mungkin dari pengalaman kalian, mungkin teman-teman jadinya lebih, oh udah mulai nyiapin apa-apa aja, boleh. Lalu selanjutnya selain pendaftaran, boleh kalian sampaikan juga mengenai pengalaman kalian saat kegiatan PMM 1, ngapain aja, dari awal mungkin penjemputan, lalu kegiatan perkuliahan, lalu modul Nusantara dan sebagainya, boleh nanti disampaikan kepada teman-teman. Oke, untuk tamu mungkin Viana dulu ya. Untuk Viana, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sekali lagi saya perkenalkan saya Viana dari Prodi S1 Keperawatan. Jadi saya di sini adalah alumni pertukaran kampus Merdeka angkatan 1 yang sebelumnya diterima di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Jadi untuk dokumen-dokumennya yang disiapkan itu dari surat aktif kuliah, terus dari dokumen-dokumen seperti yang sudah disebutkan Pak Jubaidi tadi juga. Ya. Dan juga seperti surat-surat itu sebelumnya kemarin dari teman-teman yang lolos ke Sidoarjo ada beberapa kendala juga karena teman-teman ada yang lupa menyertakan materai atau tidak meminta tanda tangan langsung ke pihak kampus. Jadi saran saya untuk teman-teman jangan sampai lupa menyertakan materai. Lalu saat tiket keberangkatan itu sebenarnya
di jadwal kami berangkat bulan Oktober. Namun delay karena kemarin masih ada permasalahan, jadi berangkatnya di bulan November. Jadi perkuliahan di UMSIDA untuk luringnya sendiri itu sekitar 2 bulan. Dari November tanggal 23 sampai Januari ke pulang tanggal 20. Untuk pengalamannya sendiri ada banyak sih, mulai dari mengenal adat istiadat di Pulau Jawa sana, terus juga dapat teman-teman dari berbagai pulau, mencoba berbagai kuliner, dan juga ya itu sih. Untuk mata kuliah Modi Nusantaranya, kebetulan saya dapat dosen Modi Nusantara yang kurang aktif, jadi kemarin kan seharusnya setiap weekend itu ada kegiatan Modi Nusantara. Namun karena dosen Modi Nusantara yang saya dapat ini kurang aktif, jadi beliau perkuliahan Modi Nusantara itu hanya melalui online, jadi saya berinisiatif buat jalan-jalan sendiri. Terus apa ya? Mungkin itu saja, Bu. Atau ada yang saya bingung sih. Oke, boleh dibantu sama Abbas untuk pengalamannya bagaimana? Nanti kita buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang lain kalau mau ada yang ditanya. Baik, Mbak. Suara saya sudah kedengaran, Mbak? Iya, jelas. Oke, baik, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kawan-kawan. Mohon izin, Pak Jubaidi, Mbak Usna, dan tim PMM UMKT, dan kawan-kawan semua pada kesempatan kali ini. Saya Bodanda Basar Fajri dari mahasiswa S1 Kesmas. Jadi ingin bercerita sedikit kemarin pengalaman mengenai program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Jadi disampaikan tadi sama Piana juga dari perawatan. Jadi memang banyak sekali pengalaman-pengalaman baru yang bisa kita dapatkan. Terlebih lagi kalau dari saya pribadi menambahkan, karena kita bertemu dengan orang-orang baru yang mungkin kita tidak pernah ketemu sebelumnya. Mungkin kita tidak pernah bertemu dengan orang Sumatera, mungkin kita belum pernah bertemu dengan orang yang dari timur Indonesia. Itu semua kita bisa rasakan di dalam program pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi kayak misalkan ada salah satu salah satu segmen itu namanya yang modul Nusantara, itu teman-teman bisa bertukar budaya, bukan hanya sekedar informasi tetapi juga langsung to the point-nya seperti apa. Kita tahu bahwasannya Indonesia hari ini punya banyak sekali budaya, punya banyak sekali kekayaan yang mungkin kita tidak pernah tahu. Oh, ternyata sebanyak ini. Nah, itu kita bisa tahu lewat program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Dan jangan takut dan jangan minder ketika memang kita nanti, wah, saya nanti takut malu nih karena kita ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Jawa. Ingat, kita semua mahasiswa sama. Kita juga harus punya niat yang niat yang tulus, niat yang betul-betul punya niat untuk bisa menjadi mahasiswa yang rajin belajar. Kemudian kita juga bisa bersaing secara, walaupun kita hari ini berasal dari Kalimantan, mungkin kan orang teman-teman banyak yang bilang juga, oh kita jauh dari Jawa, di Jawa seperti ini dan bagi seperti ini. Kita tidak perlu minder. Kita hari ini harus bisa membuktikan bahwasanya mahasiswa yang ada di Kalimantan, khususnya di UMKT, ini juga punya nilai jual. Nah, jadi kita lanjut lagi. Seperti saya rasakan, mungkin tidak pernah terpikirkan di dalam pengalaman hidup saya. Jadi saya diterima di PT penerima saya itu namanya Universitas Kristen Krida Wacana. Jadi saya itu di kampusnya di Jakarta. Jadi itu saya masuk di dalam kelas itu, walaupun pada saat kemarin itu saya tidak jadi berangkat karena memang ada beberapa hal administrasi yang memang dari PT penerima mungkin tidak diurus. Jadi saya hanya melakukan program ini secara luring, tetapi tetap saya merasakan secara maksimal atmosfernya itu senang sekali karena saya sendiri. Jangan mungkin begini, teman-teman kayak apa misalkan saya nanti seperti Abbas mungkin. Saya diterima di kampus Kristen, jangan, nggak apa-apa, nggak perlu takut. Saya kemarin sendiri gitu ya. Di dalam kelas itu kalau kita berbicara toleransi, sangat toleransi luar biasa. Karena saya sendiri di situ yang beragama Muslim. Kemudian yang lainnya teman-teman saya semuanya seluruhnya Kristen.
Bahkan ada teman-teman saya dari Universitas Udayana Bali, itu juga teman-teman yang dari beragama Hindu, kemudian dari teman-teman yang juga beragama Katolik, dan itu semua kita solid, kita saling apa namanya mengetahui gitu, kita saling mengetahui ternyata oh di Indonesia ini luar biasa gitu, banyak sekali kekayaan budaya, agama yang juga banyak, jadi kita semakin banyak tahu, semakin juga kita paham gitu, oh ternyata Indonesia seperti ini. Kemudian kalau seperti di kegiatan modul Nusantara itu kita bertukar kebudayaan, teman-teman. Bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga sama seperti tadi Pak Jubaidi bilang, kalau misalnya dilaksanakan secara offline, itu kita Sabtu dan Minggu itu kita rekreasi sambil belajar. Mungkin kita mengunjungi tempat-tempat ibadah, misalkan di Yogyakarta, kita mungkin bisa mendatangi Candi Borobudur, di Jakarta kita mendatangi Masjid Istiqlal, kemudian kalau misalkan kita di Sulawesi mungkin kita di apa namanya ada yang monumen berlima beragama gitu, itu sangat asik sekali teman-teman kalau teman-teman lolos dalam program ini. Saya juga mau menambahkan tadi apa aja sih persyaratan yang harus dilengkapi. Mungkin teman-teman dari sekarang bisa dicicil, misalkan sama seperti tadi ya yang disampaikan Kiana, hal-hal kecil itu jangan sampai dilupakan. Kayak misalkan ada harus tanda tangan di atas materai, harus betul-betul orang yang tanda tangan. Kemudian harus sering berkonsultasi dengan program studi dan juga PIC dari UMKT. Karena apa? Jangan sampai nanti teman-teman kemarin di program Proklamasi Merdeka yang pertama itu memang seperti apa tadi disampaikan oleh Pak Jubaidi, ada teman-teman saya itu yang mendaftar tidak tahu, jadi sembarang pencet aja, jadinya dia yang susah, kita juga susah seperti itu. Jadi semoga untuk meminimalisir hal seperti itu, maka diadakanlah sosialisasi ini dan juga kita bisa bertukar pendapat bahwa di program ini program yang bagus gitu bagi teman-teman. Jangan apa ya namanya? Jangan yang pertama itu jangan minder, bisa dipersiapkan dari sekarang. Contoh teman-teman punya kalau misalnya punya banyak sertifikat dan sebagainya, itu nanti akan berguna untuk pada saat pendaftaran. Itu nanti biasanya dibuka. Bagaimana kalau nggak ada berarti ya tidak apa-apa, dicoba aja dulu. Kita mulai aja dulu gitu. Mungkin itu aja Mbak, Pak Junaidi. Sesingkat mungkin kita bisa nanti lebih sharing ke teman-teman. Terima kasih, Mbak. Oke, makasih buat Abbas dan Tiana. Mungkin satu lagi pengalaman kalian dalam menentukan univ mana sih yang pengen banget bisa kalian pilih. Itu tipsnya ada nggak? Kemarin Mbak, kemarin diacak. Oh, diacak ya. Iya, kemarin diacak. Jadi mungkin saya nambahkan sedikit ya. Kalau kemarin teman-teman PPN 1 itu tidak bisa memilih perguruan tinggi. Makanya kenapa Mas Badran ini kesasar ke sana, memang tidak bisa memilih perguruan tinggi. Nah, spesialnya lagi sekarang PPN 2 itu bebas memilih. Tapi dengan catatan bahwa kuotanya masih ada. Nah, kuotanya makanya tadi saya bilang triknya bagaimana sekarang Anda mau berselancar kemana, mau ke pulau mana nih? Anda sudah memastikan mau ke pulau mana nih? Setelah Anda sudah memastikan mau ke Jawa, mau ke Sumatera, mau ke Papua, baru Anda memilih perguruan tinggi. Ya, yang paling rendah perguruan tinggi itu ada program studi yang sama. Gitu ya, ada program studi yang sama di sana, baru nanti setelah itu Anda cek mata kuliah yang ditawarkan. Kalau kemarin kan tidak ada, di Mbak Vina, Mas Badran ini PT-nya campur yang menentukan Kemendikbud, mata kuliahnya nggak jelas. Jadi bingung semuanya. Dan ini sekarang ini sudah lumayan, mata kuliahnya sudah terpilih, gitu ya, mata kuliahnya sudah ada di sana. Jadi ini lebih enak dia. Tapi ya memang kekurangannya adalah kita rebutan karena PT itu memiliki kuota. Kalau kemarin tidak, kemarin memang semuanya ditentukan oleh Kemendikbud gitu ya. Jadi Mbak Vina lari ke A, Mas Badran ini lari ke B. Nah, salah satunya Mas Badran ini tidak bisa datang ke kampus Jakarta, termasuk kita kemarin kan tidak mendatangkan karena COVID kan, kemarin kita tidak mendatangkan. Tapi ada teman-teman yang datang ke UI ada, habis itu ke UPI, Bandung ada, banyak sekali teman-teman kita yang datang ke sana. Karena PT-nya open luring. Tapi sekarang dipastikan full luring. Jadi semuanya nanti setarnya kalau Anda memilih di negeri, itu paling enggak pertengahan Agustus Anda sudah perkuliahan di sana. Sampai maksimal nanti Desember Anda baru pulang ke UMKT. Gitu ya. Jadi karena ini sudah diketok palu, ini full luring, tidak ada yang
memilih daring. Jadi ini udah dipastikan luring. Nah, makanya ini sangat baik sekali. Saya rasa juga Mas Badrani kalau belum nih kepengen ikut lagi di luring nih. Karena kesempatan yang kemarin tidak bisa itu ngikut lagi. Iya, Pak, Apalagi ini luring kalau Mas Badrani. Luring ini dan bisa memilih tempatnya mau berselancar kemana, ke pulau mana saya inginin. Jarang-jarang kalau misalnya kita mau kepengen ke Bali gitu kan, jarang ke sana. Kita mau pilih ke Sumatera, ke Papua sekalipun kan berapa kali penerbangan, 2 kali penerbangan kan itu free semuanya. Nah ini yang sedikit saya tambahkan. Ya gitu Mbak Usna yang saya tambahkan. Jadi kemarin di program PPN 1 semuanya tutup mata gitu ya. Semuanya ditentukan oleh Kemendikbud. Jadi tidak bisa mau pilih-pilih kemana. Jadi untuk PMM 2 ini spesial banget Pak ya. Udah dibuka, jadi mahasiswa boleh memilih mau penempatan kampusnya yang di mana Pak ya. Iya, betul. Oke, buat teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan mengenai ini PMM 2. Titi Padilla mungkin? Ada yang resian itu Mbak? Oh ya, Safarudin. Untuk waktunya silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya, Pak, Bu. Untuk PMM ini cara daftarnya itu spesifiknya gimana ya? Step by step cara daftarnya. Dan tadi saya sudah buka linknya juga yang dikasih tahu Bapak tadi, cuma masih error, belum bisa. Apakah ada tutorialnya atau seperti apa, Pak? Terima kasih. Oke, langsung aja saya jawab ya. Itu adalah kredit sekali Mas. Jadi memang seluruh Indonesia itu nanti sampai mau mencoba terus ya. Coba terus dibuka. Itu tadi pagi terbuka, habis itu gangguan lagi sebelum mulai ini tadi terbuka. Saya tanya ke teman-teman PIC seluruh Indonesia ya, kenapa? Iya Pak, itu harus sabar karena nih semua mahasiswa antusias mengejar kuota. Takutnya habis kuota yang PT tujuan. Nah, ini perlu kesabaran dia. Nah, di samping Anda nanti menyiapkan itu, ada dokumen yang saya share di chat, itu Anda download semuanya, Anda siapkan dulu dia. Tapi Anda juga nanti melihat. Yang pertama adalah tadi link ya, Mas siapa nih tadi, Mas Safarudin. Sampai buka linknya, jangan login dulu. Sampai Mas Badrudin saya tanya, mau ke pulau mana deh? Nah, mau rencana ke pulau mana Mas? Bali, Sumatera, Jawa. Nah, anggaplah ke Bali deh, ya gitu ya. Anggaplah ke Bali. Nah, setelah itu nanti sampai ke bawah, ke paling bawah di website itu paling bawah. Habis itu nanti ada namanya klaster pulau. Pilih Pulau Bali. Nah, setelah Pulau Bali baru Anda milih PT. Milih PT, diklik PT-nya. Habis itu nanti ke sana kelihatan program studinya. Ada enggak program studi yang Anda tuju? Usahakan ya, walaupun di PPM ini, PPM 1 dan PPM 2 itu free. Tidak harus berpatokan program studi yang sama. Tapi supaya nanti prodi tidak kesulitan mentransfer nilai, makanya diwajibkan Anda memilih prodi yang sama. Nah, Anda memilih prodi yang sama. Seandainya Mas Safarudin prodinya apa, misalnya TI ya, buka ada enggak TI? Kalau tidak ada, tutup. Cari lagi PT yang lain. Tapi di klaster pulau tersebut, misalnya saya tetap pengen di pulau ini deh Pak, sampai nanti ketemu IT. Nah, setelah pilih IT, baru nanti saya akan buka mata kuliahnya apa. Di foto mata kuliahnya, setelah itu di foto mata kuliahnya, habis itu Anda nyari lagi ya, referensi saya akan catat. PT-nya apa dicatat. Habis itu cari, paling tidak Anda memilih menyiapkan 4 atau 5 PT di pulau yang Anda tuju. Di pulau yang Anda kepengen jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan gratis. Nah, setelah Anda dapat 5 PT, ya ini kan Anda belum ke kampus nih, Anda boleh mendaftar. Mendaftar dulu, mengisi biodata dulu. Tapi kan ini belum upload ya, belum upload. Karena nanti Anda kalau bisa ke kampus itu dokumen sudah siap dengan membawa daftar mata kuliah gitu ya. Ini kan cepat gitu ya. Jadi kenapa? Karena kalau Anda mendaftar, belum mengupload dokumen, Anda belum masuk kuota. Walaupun Anda sudah memilih program studi dan PT. Gitu ya. Anda sudah memilih Udayana, di Bali Udayana. Anda sudah memilih itu di sana.
PT-nya sudah tahu, habis itu ininya mata kuliahnya sudah tahu. Tapi Anda belum bisa dianggap masuk di kuota itu kalau Anda belum mengupload itu. Dan itu nanti tetap ada seleksi. Kalau di Udayanya banyak, cuman 2 orang, cuman kuotanya 50, terus yang daftar banyak, Anda juga bisa tereliminasi gitu ya. Makanya nanti Anda pilih yang strategis, yang mana yang Anda pilih, habis itu nanti dokumen langsung dimasukkan. Itu strateginya Mas, supaya mempercepat gitu ya. Nanti seandainya ini di rumah, langsung Anda mencari itu. Dan harus sabar ya. Ini nanti 3 menit atau 10 menit dia down. Nanti dia bisa dibuka. Nanti down lagi bisa terbuka. Karena kan seluruh Indonesia. Dan waktunya sempit. Tanggal 28 itu sudah ditutup. Makanya tanggal 13 kemarin launching, itu sorenya langsung down. Saya buka dari teman-teman PIC kan. Ini sudah di-share ya. Bisa semuanya Bapak Ibu. Dibagikan. Baru saya buka beberapa menit langsung semuanya. Enggak sampai 1 jam langsung down. Nah, dari timnya Pokja sana yang mengakses itu berapa juta mahasiswa katanya. Lalu servernya down. Nah, ini juga seperti itu. Karena ini kan teman-teman mahasiswa dari PT lain ini sedang mengupload dokumen. Dan ini kan servernya bekerja keras gitu ya, seluruh Indonesia. Jadi jangan sampai nanti Anda membiarkan saja. Kalau nanti Mas Saparudin kepengen berselancar ke pulau yang tadi diinginkan, sampean jangan menunggu besok. Jadi nanti 10 menit, 30 menit Anda buka. 10 menit, 30 menit Anda buka. Karena tadi pagi bisa, jam 10 bisa, habis itu down lagi, jam 1 tadi bisa, habis itu kegiatan ini down lagi. Nah, gitu Mas Saparudin ya. Jadi yang di chat saya nanti sampean download semuanya dokumennya, sambil Anda nanti memilih 5 PT, habis itu foto mata kuliah di PT-PT tersebut, baru dibawa ke pos. Mungkin itu Mbak Usna, Bang Saparudin, detailnya gitu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jubaidi. Ada lagi dari Dwi Asti. Baik, silakan Mbak. Izin bertanya, Bapak, kemarin waktu saya cek di web itu ada keterangan untuk BPJS. Nah, jikalau misal kita tidak memiliki BPJS, apakah boleh digantikan dengan asuransi yang lain? Yang kedua adalah, saya kan dari perawat, Pak. Lalu bagaimana ketika saya memilih sempat saya baca di informasi bahwasannya PMM ini boleh memilih program studi lain. Jadi, apakah saya boleh memilih program studi lain ketika mengikuti PMM ini? Seperti itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dwi ya. Oke, terkait yang pertama BPJS, memang itu disarankan ya. Tapi kalau nanti Anda memiliki asuransi lain, nanti di-capture-kan saja Mbak, di-upload-kan di sana ya. Kenapa ini disarankan? Karena nanti selama 4 bulan nanti Anda di sana itu nanti berjalan-jalan kemana-mana, dan itu memang kejadian di PPM 1 kemarin ada yang ya mudah-mudahan jangan sampai kejadian di mahasiswa Unpad, ada yang kecelakaan. Maka ini request khusus dari PPM 1 ke PPM 2 bahwa diharapkan mahasiswa itu sudah terlindungi oleh asuransi. Jadi seandainya teman-teman mahasiswa yang tidak memiliki BPJS tapi dia memiliki asuransi yang lain, ya silakan diupload saja. Diupload di sana saja, karena disarankan memiliki asuransi untuk karena Anda di sana bukan duduk manis di kampus, duduk manis dalam ruangan, Anda diajak jalan-jalan gitu loh, diajak jalan-jalan selama 14 kali kan tadi hitungannya kan 14 kali program itu, diajak jalan-jalan, belum kegiatan yang lain, belum biasanya tuh nanti didatang ke wali kota, inspirasi itu nanti ke wali kota, ke gubernuran, nanti diajakin ke sana biasanya. Jadi itu nanti diupload saja Mbak Dwi. Jadi yang ada asuransi yang ada itu nanti diupload saja. Gitu ya. Jadi yang kedua adalah usahakan cari PT yang sama Mbak Dwi, karena nanti kasihan teman-teman prodi Anda untuk mengalih kreditkan gitu ya. Memang di PPN, di MBKM ini bebas memilih prodi manapun. Tapi nanti pada saat Anda mau pengakuan nilai dengan mata kuliah di semester yang akan Anda ambil itu nanti kerepotan. Kalau memang Mbak nih jurusan mana? Jurusan apa? Keperawatan Pak. Nah, keperawatan tuh banyak ya. Yang saya lihat ini keperawatan apa di UMS itu ada keperawatan, di UI, di UGM itu sudah buka ya. Di UGM banyak, di Stikes itu banyak. Tinggal nanti Anda yang seperti saya katakan ke Mas Saparudin tadi ya,
Mbak sudah menentukan pulau mana yang Mbak tuju, gitu ya. Setelah pulau yang Mbak tuju mau ke Makassar, mau kemana gitu ya, yang jelas tidak boleh Kalimantan. Nah, baru nanti milih PT yang ada prodi keperawatan. Kalau tidak ada langsung tutup, Mbak. Ini kan kita mengejar kuota gitu ya. Jadi kalau yang tidak ada tutup, itu dibuka lagi, tutup dibuka lagi gitu ya. Nah, kalau ada foto, di foto, habis itu cari lagi minimal 5 PT ya yang Anda cari ya, di pulau tersebut 5 PT. Nah, setelah itu Anda ke prodi, temui Bu Siti Khairah dengan membawa dokumen ini, gitu ya. Tapi pada saat setelah kegiatan ini Anda boleh mendaftar. Anda boleh mendaftar tapi belum bisa mengupload kan, membuat akun dulu. Ini kan proses membuat akun dan lain. Tapi Anda sudah menyiapkan tadi, menyiapkan PT tujuan dan mata kuliah. Syukur-syukur Anda sudah membackup lagi. Membackup maksudnya gini, mencari di klaster pulau lain. Nah, siapa tahu nanti di pulau lain mengasihkan nih. Nah, boleh Anda buat pulau lain, nanti di pulau lain nanti juga Anda menyiapkan 5 PT, habis itu di foto mata kuliahnya, habis itu nanti dibawa ke prodi. Itu Mbak Dwi ya. Jadi boleh ya. Jadi saya katakan boleh di beda program studi boleh, tapi nanti kasihan Bu Siti Khairah. Nanti apa ya? Mengalih kreditkan mata kuliah itu ke mata kuliah Anda nanti akan sulit banget. Apa yang ini mata kuliahnya dimasukkan kemana gitu loh. Itu yang menjadi PR prodi dan akhirnya ujung-ujungnya nanti bisa Anda tidak disetujui prodi. Ini Mbak, ini mau diakui di mana? Anda tidak dapat ilmu keperawatan loh. Nah, tapi nanti kalau 1-2 misalnya kan boleh. Nah, terus nanti dipastikan ya nanti Anda juga misalnya sudah disetujui oleh prodi. Anda di PTA nih ada 4 mata kuliah di keperawatan. Habis itu masih kurang nih Bu. Nah, kalau misalnya ibunya berkenan, silakan cari di prodi lain Pak, di PT yang sama. Nah, boleh Anda meloncat ya. Jadi nanti Anda boleh meloncat. Misalnya di PT itu ada misalnya kebidanan, boleh Anda nanti meloncat ke sana. Mencari di kebidanan. Atau nanti ada di sipil, Anda boleh meloncat. Atau nanti ada di pendidikan anak usia dini Anda boleh meloncat di sana. Tapi dengan catatan difoto lagi ya mata kuliahnya nanti tetap diserahkan ke Bu Siti Khairah ke program studi. Itu ya Mbak Dwi ya tadi ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya Meilida. Mohon maaf Mbak, boleh menambahkan nggak Mbak? Oh ya boleh. Tadi kan nanya kalau misalkan jurusan keperawatan tapi ambil mata kuliahnya beda itu gimana? Kebetulan saya kan dari S1 keperawatan juga dan kemarin saat pertukaran saya sama sekali tidak ada mengambil mata kuliah yang serumpun atau sejurusan dengan saya sendiri dikarenakan memang dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sendiri tidak ada jurusan S1 keperawatan. Jadi kemarin itu kan saya masih semester 3 saat mengikuti pertukaran. Jadi saya ngambil mata kuliah itu yang MKDU. Seperti Islam dan Iptek itu saya Islam dan Sains, saya ngambilnya di sana Islam dan Iptek itu masuk di prodi Pendidikan Agama Islam. Terus ada pemrograman web berbasis komputer di UMKT. Di UMSIDA sendiri saya ambilnya pemrograman berbasis web di prodi informatika. Lalu ada pengantar ilmu lingkungan di UMKT itu MKDU. Tapi saya ambil di UMSIDA itu hubungan tanah, air, dan tanaman di prodi agroteknologi. Jadi benar-benar sama sekali saya nggak ada ambil yang kesehatan pas pertukaran kemarin. Dan alhamdulillah lancar saja dan dapat teman-teman yang baik juga. Dan juga itu untuk mata kuliahnya sendiri saya ambilnya tidak satu semester gitu, maksudnya kan saya semester 3, enggak semester 3 juga, jadi untuk mata kuliah yang saya ambil di UMSIDA itu ada yang semester 1, semester 3, dan juga ada yang semester 5. Gitu. Jadi semisal untuk teman-teman yang ingin mendaftar PMM tapi untuk mata kuliahnya tidak ada yang sejurusan, mungkin bisa
mengikuti mata kuliah MKDU. Itu dari saya. Ya, betul tuh Mbak Vina ya, karena memang Mbak Viana, karena memang kemarin PT-nya campur ya. Alhamdulillah itu bisa salah satu strategi ya, strategi dari yang tahun kemarin. Tapi kalau memang tahun ini memang sudah mudah Mbak Viana ya, sudah difasilitasi prodinya, mata kuliahnya juga sudah tampil. Kalau dulu kan tidak ada gitu. Makanya ini biar lebih memudahkan mahasiswa dan lebih memudahkan prodi. Ya, kalau menyeberang boleh, memang nggak disalahkan, silakan aja nyebrang. Tapi rambu-rambunya adalah harus menyesuaikan dengan mata kuliah KRS nanti ya, semester 3, 5, dan 7 gitu ya. Kalau teman-teman misalnya di semester 3 ya menyesuaikan itu. Anda juga boleh free mengambil kemana saja seperti Mbak Tiana. Semester 7 nanti melompat semester 1 tidak apa-apa. Yang jelas mata kuliah itu bisa diakui di mata kuliah ini. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Sekarang itu mata kuliahnya sudah terdaftar di program lab tadi. Jadi nanti Anda bisa buka di sana. Misalnya tadi siapa yang nanya tadi ya Mbak Dwi ya, misalnya di Universitas A gitu ya, di keperawatan sudah memilih. Habis itu kurang, boleh nanti lihatin prodi yang lain. Karena mata kuliahnya sudah ditawarkan di sana. Jadi sudah lebih enak dah, lebih enak karena mata kuliah sudah ditawarkan di sana, sudah bisa menyesuaikan dengan KRS kita. Itu. Kalau kayak yang kemarin memang kasihan tuh Mbak Fiana sama Mas Badrani itu harus pintar-pintar ya mencari gitu ya. Kalau sekarang sudah semuanya sudah terfasilitasi. Oke, dilanjut Mbak Usna. Baik, selanjutnya ada Mbak Meilida. Mbak Meilida, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak, saya ingin bertanya, kan saya sudah membuat akun PMM-nya. Dan saya ingin mengisi form biodata mahasiswa, tapi saat saya mengisi NIM dan saya ketik cari, NIM saya itu tidak ditemukan, Pak. Datanya itu tidak ditemukan, gagal. Ya, itu bisa kejadian yang pertama adalah kreditnya server. Nah, itu ya, ini karena data itu adalah menarik langsung ke Didikti, tidak mungkin nama Anda tidak ada. Itu bisa kreditnya server, karena seluruh Indonesia ya, dan itu kan down terus. Hari ini aja cuma 3 kali dan 3 menit saja saya bisa membuka, itu down lagi karena banyak. Ya mudah-mudahan ya Mbak Melida nanti bisa dicoba terus ya, coba terus. Nah nanti coba subuh ya, subuh itu lah wilayah barat, sana tuh kan wilayah barat ya. Dan Pulau Jawa kan lagi tidur tuh, karena kan banyak ya teman-teman dari Jawa yang mau keluar kan. Jadi nanti subuh-subuh jam 4 atau setelah subuh nanti coba buka. Tapi saya sarankan tetap dicoba aja Mbak, karena terkait NIM tidak ada, kami juga tidak bisa menjawab, ya, tidak bisa memberi solusi. Karena data teman-teman mahasiswa semuanya itu sudah ditarik dari Kedidikti. Dan mestinya ada, tidak mungkin tidak ada, mestinya ada. Nah itu saya rasa memang server yang sedang kredit di sana, sehingga pencarian itu ya tidak signifikan. Bahkan ini kan teman-teman yang lain juga sedang mengupload kan, ini kan memerlukan uploadan data ini kan banyak banget gitu ya, dokumen-dokumen itu yang waktu bersamaan. Jadi dicoba aja Mbak Melia sambil menyiapkan dokumennya ya Mbak. Menyiapkan dokumennya, habis itu sudah melihat di mana PT-nya yang rencana dituju, pulau mana yang mau dijalanin. Insya Allah di Pulau Jawa, Pak. Nah, Pulau Jawa PT-nya? Universitas Veteran Jawa Timur. Nah, nanti jangan itu aja ya, nanti tentukan 3 atau 4 PT, habis itu prodinya sama, nanti difoto, mata kuliahnya difoto, habis itu nanti bawa ke prodi ya. Nah, nanti pas saat NIM Anda sudah masuk, ini sudah lengkap nih. Anda tinggal upload. Udah lagi nanti mencari lagi. Jadi bisa menyiapkan yang lain deh sambil menunggu sistemnya bagus gitu ya. Nah, terkait itu memang saya tidak bisa menjawab ya kalau NIM-nya tidak ada. Mestinya ada. Nah, tapi memang kredit server ya, memang pembukaannya saya rasa ini memang sempit banget gitu. Apalagi mahasiswa ini kan antusiasnya banyak. Mungkin itu Mbak Mairida. Baik Pak, terima kasih. Dan satu lagi Pak, untuk kop surat izin dari PT, dari universitas itu kita mintanya ke prodi masing-masing Pak ya? Ya. Baik, tapi nanti kalau itu nanti yang tanda tangan itu kan fakultas, jadi itu ada kan di dalam bawah fakultas ya. Nah nanti kopnya berarti fakultas ya. Nanti ke fakultas nanti gini aja, yang jelas sampai ketik dulu tanpa kop.
nanti baru bawa ke admin sana berbentuk file, gitu ya. Berbentuk file nanti minta nanti di admin sana nanti biar kami yang mengepush ke teman-teman prodi untuk dibantu, karena ini kan mepet ya. Jadi nanti Anda sudah semuanya sudah sampai isi di bentuk Word, baru nanti dibawa ke prodi. Gitu ya, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak Melida. Untuk info, ini saat ini web PMM sedang bisa kita akses untuk melihat beberapa PT yang bisa ini diakses. Nah, coba di screen apa Boleh, Mbak Usna coba. Oh ya, Nah, baik Pak. jadi caranya nanti, Mbak. Pak Jubaidi masuk bentar bisa? Boleh Mbak Bu Siti Khaira, silakan. Tadi disampaikan kalau memang kopnya itu fakultas, saya rasa langsung ke admin fakultas Pak, biar nggak terlalu panjang. Kalau harus prodi terlalu lama itu. Jadi kalau memang kopnya itu fakultas, langsung ke fakultas aja. Di fakultas ada adminnya. Oke, nanti langsung ke fakultas saja ya. Memang sebenarnya ini yang masih ya, karena di situ adalah fakultas garis miring prodi. Nah, ini mana yang kita pilih. Nah, ini ya, ini teman-teman mahasiswa, ini tinggal Anda milih klaster dulu ya. Mbak Usna tolong berhenti di Maluku deh, Mbak Usna. Nah, ini nanti Anda harapnya milih klaster dulu pulau. Misalnya Anda milih Maluku, baru Anda nanti milih mana di negeri deh, Universitas Cendrawasih. Kira-kira ada enggak prodi Anda di sana? Coba klik satu, Mbak. Di Papua, Maluku, Papua ya, Pak? Ya, coba buka satu aja, contoh satu aja, Mbak. Dibuka ini logonya, Mbak. Dibuka logonya, Mbak. Dibuka logonya, diklik logonya, sembarang aja, ya, klik logonya aja. Nah, ini ya caranya ya, untuk kita mencari nanti sebelum Anda ke prodi, membawa yang screenshot mata kuliah, Anda sudah, harapan saya sudah kepingin ke pulau mana, gitu ya. Nah, ini saya sudah mengklik apa namanya tadi, gangguan lagi kan, Mbak? Atau masih loading? Ini stuck di sini, Pak. Waduh, ini gangguan ya, tandanya ini gangguan. Oh, ini lagi, Pak. Oh, masih jalan ini, Mbak. Nah, ini cuman membuka 20 mahasiswa ya. Jadi PT Victory Sorong ini akan membuka 20 mahasiswa saja. Nah, ini coba ke bawah, Mbak. Oh, nggak bisa ya. Nah, nanti di bawah ini nanti teman-teman mahasiswa nanti muncul program studi. Nah, pastikan bahwa program studi Anda cari dulu yang sama dengan program studi yang di UMKT ya. Misalnya saya di keperawatan, cari yang keperawatan. Setelah Anda ketemu, nanti diklik program studinya. Baru keluar program studinya, klik lagi daftar mata kuliah. Nah, di sana nanti daftar mata kuliah Anda capture ya, Anda capture pakai HP, untuk apapun ya, atau ditulis, baru nanti dibawa ke Bu Siti Khaira. Nah, nanti harapannya ke Bu Siti Khaira sudah membawa 3 PT. Artinya nanti di mana sih Bu Siti Khaira mau memilih dari 3 PT ini mata kuliah. Tapi kan Anda sudah memilih ya, sudah kepingin deh saya mau ke Pulau Jawa, saya ingin ke Papua, kemana sudah ditentukan dulu, baru nanti tujuan. Bukan itu, Mbak, ini karena ini harus sabar ya, karena se-Indonesia, jadi ya kayak gini, bisa hilang-hilang. Jadi teman-teman nanti kalau bisa mengaksesnya gigih lah ya, jangan nunggu besok, pasti nih saya yakin bahwa nanti sampai penutupan lebih kredit lagi tanggal 28. Anda tidak akan bisa mengakses. Makanya teman-teman mahasiswa mulai sekarang mungkin setengah jam, 15 menit dicoba. Kalau ada, Anda bisa melihat daftar PT ya, daftar PT, habis itu lihat prodinya ada enggak, prodi yang saya tujuan sesuai dengan prodi saya, baru nanti dibuka, daftar mata kuliah dibuka, baru nanti di foto saja biar cepat, di capture biar cepat, nanti baru prodi. Mungkin gitu Mbak Usna, bisa di log out saja. Mungkin ini memang agak ada gangguan. Oke, dilanjutkan Mbak Usna. Baik, selanjutnya ada yang nanya ini Pak, kita baca chat, salah satu chat dulu Pak ya. Ya, boleh. Atas nama Nur Assalamualaikum, bertanya jika tidak dapat mengikuti PMM di semester 3, apakah di semester 5 ada kesempatan untuk bisa mengikuti? Apa benar PMM ini hanya bisa diikuti di semester ganjil saja? Betul, jadi PPM ini hanya ada di semester ganjil saja. Nah, kalau program MBKM yang lain
kampus mengajar, habis itu studi independen itu 2 semester genap, semester ganjil di open. Tapi untuk pertukaran mahasiswa memang ganjil saja. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan orang banyak. Bahkan kami sampai sekarang ini laporan keuangan sampai malam tadi itu masih ada 5 PT yang belum clear. Nah ini yang memang banyak sangkut pautnya gitu ya. Laporan keuangan Anda semuanya nanti itu nanti kredit banget dilaporkan gitu ya. Apalagi nanti luring kan, dan itu LPDP tidak mau harus sesuai dengan sesuai dengan aturan mereka gitu. Makanya tidak mungkin program ini digenap. Nanti akan lebih kredit lagi bahwa yang ganjil aja belum terselesaikan. Sampai sekarang ini kita sudah Mei ya, ini PPM 1 keuangan itu masih ada beberapa PT yang nyangkut. Ya alhamdulillah ya PT kita nih, ya mudah-mudahan nanti di PPM 2 juga tidak terjadi. Jadi nanti bisa ikut di semester 5 ya Mbak ya. Semester 5 bisa ikut, bahkan nanti semester 7. Tapi dengan catatan ada restu dari prodi gitu ya. Saya ini kan di universitas ya boleh semester 3, 5, 7. Tapi nanti restu prodi itu yang finalnya di sana. Kalau bilang misalnya di keperawatan Busyita Hiro tidak boleh. Nah, saya bilang boleh ya tetap nggak bisa. Karena kan itu kan sampai itu harus tunduk dan patuh pada ketua prodi gitu ya. Tapi secara aturan ya boleh saja. Gitu ya Mbak Nur Aisyah. Baik, selanjutnya kepada Mbak Makfirah Anggraini, waktu dan tempat. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya Makfirah Anggraini, perwakilan dari program studi S1 Keperawatan. Saya mewakili dari teman-teman dari S1 Keperawatan juga. Saya ingin bertanya Pak, apakah program mahasiswa PMM ini itu di kampus UMKT dibatasi gitu Pak? Kayak misal di UMKT dia punya kuota dibatasi segini, jadi tidak semua mahasiswa itu bisa mendaftar. Terus yang kedua, apakah IPK kita itu Pak bisa mempengaruhi kita dalam mendaftar PMM ini Pak? Mungkin itu Pak. Oke, ini yang dimasuk kuota yang outbound atau inbound Pak? Iya Pak. Ini yang dimaksud kuota ini yang inbound atau outbound? Outbound-nya Pak. Yang keluar? Iya. Nah, yang keluar itu dari universitas tidak ada membatasin. Tapi nanti kalau Bu Sito Khairo bilang satu keperawatan hanya boleh keluar 5 orang, ya apa boleh dikata gitu ya. Jadi tidak ada batasan. Jadi mau satu angkatan keluar ya silakan. Tapi dengan catatan lulus enggak. Karena nanti di sana ada seleksi tim ya. Dari Anda mendaftar itu nanti kan belum tentu bisa masuk semuanya di sana. Kan tidak, kalau Anda misalnya milih semuanya, misalnya ya, semuanya milih dari UGM misalnya. Kan kuota UGM kalau nggak salah cuma 40 orang. Dan mungkin juga nanti di Kemendikbud itu kan dia tidak boleh bawa satu klaster yang masuk di sana. Kalimantan. Jadi dia nanti dibagi semua klaster. Jadi mungkin Kalimantan bisa dapat 2 orang. 2 orang itu tidak boleh dikuasai UMKT. Boleh nanti dari Wicin, boleh nanti dari ITIK, gitu ya. Jadi silakan saja, tapi nanti di sana ada proses seleksi ya, ada proses seleksi terkait dengan lulus tidaknya. Di sana juga dibatasin kuota, itu yang pertama. Yang kedua nanti adalah penyebaran klaster yang masuk itu juga nanti merata. Jadi tidak boleh nanti misalnya di OGM klasternya semuanya mahasiswa dari Kalimantan, walaupun bukan dari UMKT, itu tidak. Jadi nanti klasternya dibagi dari beberapa klaster tadi. Jadi nanti misalnya Kalimantan dikasih 10 dibagi lagi, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, kan gitu dibagi. Akhirnya ujung-ujungnya di Kalimantan Timur dapat 2 orang, bahkan bisa jadi dapat 1 orang. Yang daftar banyak orang Kalimantan Timur nih. Nah, nanti bisa sedikit lagi. Nah, ini yang seleksinya gitu ya. Jadi silakan saja, tidak ada batasan dari UMKT untuk Anda keluar. Bahkan bagus ini kami adalah untuk mengejar dokumen kami juga ya terkait dengan seberapa banyak sih dosen mahasiswa ini keluar untuk memenuhi IKU kita gitu ya. Jadi saya rasa juga prodi juga mendukung, apalagi nanti tercapainya itu. Yang kedua tadi apa Mbak?
IPK, Pak. Apakah itu menjadi penentu untuk lolos di PMM? Nah, itu tidak menjadi penentu. Yang jelas IPK minimal tadi ya 2,75 kan persyaratan. Nah, tidak menjadi penentu, tapi memang nanti semua syarat itu yang Anda upload, habis itu nanti melihat klaster tadi yang saya sampaikan, nanti berapa banyak, bisa jadi juga menjadi penentu, bisa jadi juga tidak. Misalnya Anda mendaftar di Pulau Jawa, misalnya di Pulau Jawa gitu ya, dari UMKT 5 orang, sedangkan di klaster Kalimantan ini tidak ada sama sekali yang daftar. Bisa jadi 5 orangnya tuh masuk ke sana. IPK-nya cuma 275. Kan bisa jadi masuk semuanya. Tapi IPK Anda tinggi-tinggi 3,40, 3,90. Tapi yang daftar banyak banget nih dari klaster Kalimantan. Dari Kalimantan Timur, Selatan. Yang dicari cuma 2 orang. Nah, bisa jadi nanti biar IPK-nya tinggi, bisa jadi nggak masuk di sana. Gitu ya. Nah, ini yang dibuka Mbak. Nah, ya, ini sudah mata kuliah ini yang saya maksud ya. Jadi ini prodi apa tadi, Mbak? Nah, ini tadi sudah dipilih prodi. Nah, ini kan banyak prodi ya. Nah, ini ilmu komputer misalnya, diklik ilmu komputernya, habis itu nanti di-capture-kan ya, di-capture-kan mata kuliahnya dibawa ke prodi untuk menentukan itu. Mungkin itu, Mbak, terkait dengan pertanyaan yang tadi. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya ada penanya dari Tania, Pak. Waktu dan tempat Tania, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, bagaimana mahasiswa yang sudah menyusun skripsi pada semester ini, apakah bisa mengikuti program ini? Kemudian jika bisa, bagaimana nantinya proses dari penelitian untuk skripsinya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang pertama, saya bilang tadi ya, restu prodi ya. Prodi mengizinkan atau tidak. Tapi sebenarnya nanti saya sarankan ya, kalau nanti kepengen mengikuti program Kampus Merdeka, lebih baik nanti Mbak Sania memilih program studi independen atau magang bersertifikat. Saya sarankan ke sana. Itu nanti bisa langsung menjadi tugas akhir di sana. Anda langsung bisa meneliti di industri di sana. Nah, nanti sebentar lagi dibuka itu ya. Nanti pasti dibuka dia program magang studi independen nanti pasti dibuka. Itu nanti biasanya di bulan-bulan Juni, Juli itu nanti dibuka ya. Nanti kalau nanti di pertukaran mahasiswa nanti memang agak bingung proyeknya apa gitu. Tapi lagi-lagi ini nanti tetap pihak dari Kaprodi ya mengizinkan atau tidak. Seandainya mengizinkan, apakah tetap nanti menyusun skripsi? Nah, ini nanti wilayahnya Kaprodi. Tapi memang yang paling bagus adalah Anda mengikuti magang bersertifikat atau program studi independen. Nah, nanti di sana itu juga dikirim ya ke industri di sana. Dan nanti Anda juga free di sana dibiayai, bahkan nanti Anda dapat pengalaman langsung terjun ke industri. Nah, dan itu nanti bisa langsung Anda penelitian di sana. Itu saran saya gitu ya. Saran saya nanti Anda ngambil program yang lain, jangan program pertukaran mahasiswa. Tapi monggo Mbak Sania ditanyakan ke prodi mengizinkan atau tidak. Saya rasa kayaknya kecil ya kemungkinan diizinkan. Tapi nanti kalau di program lain ya di magang bersertifikat atau nanti di studi independen, kemungkinan itu nanti ya kemungkinan 50% bisa diizinkan karena nanti di sana ada proyek gitu. Ada proyek dan itu kan pengalaman yang sangat berharga. Anda langsung terjun selama 4 bulan Anda dimagangkan di industri, real di industri. Nah, nanti di sana Anda bisa langsung menyelesaikan skripsinya ya, mencari proyek di sana langsung membuat tugas akhir. Mungkin itu Mbak Sania saran saya ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya ada Asti Amelia.
Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Astitri Amelia, saya dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Jadi di sini saya ingin bertanya Pak, terkait KRS-an Pak. Misalkan saya mengambil sebagian mata kuliah di PT asal dan separuhnya lagi di PT yang saya tuju. Nah, untuk mata kuliah yang saya tidak ambil di PT asal yang seharusnya diambil pada semester 5 nanti, jadi gimana Pak? Apakah mata kuliah yang saya tidak ambil di PT asal, apakah semester depan itu nanti tetap diambil atau bagaimana Pak? Sekian Pak, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi mekanismenya begini Mbak Asti. Jadi di PT asal UMKT Anda memilih full ya. Misalnya Anda sistemnya SKS, Anda bisa mengambil 24 SKS. Berarti Anda mengambil 24 SKS. Yang pertama ya. Jadi Anda tetap wajib mengambil KRS di UMKT full sesuai dengan kewajiban. Sesuai dengan hak ya, hak Anda ya. Sesuai dengan hak Anda. Setelah itu Anda ikut pertukaran mahasiswa PPM. Nah, sekarang Anda mencari skema yang mana? Skema yang satu atau skema yang dua yang saya sampaikan tadi. Anggaplah skema yang pertama. Skema yang pertama adalah 20 SKS, berarti Anda boleh mengambil 16 SKS dari PT tujuan. Jadi kalau Anda ke Pulau Jawa, nanti Anda bisa mengambil 16 SKS dari PT tujuan. Habis itu 4 SKS-nya adalah modul Nusantara. Gitu ya. Berarti Anda masih kurang nih, ada 4 SKS yang Anda harus tempuh secara daring di UMKT. Mata kuliah apa itu Pak yang diambil? Ya nanti disesuaikan dengan mata kuliah yang Anda ambil di prodi tujuan. Makanya tadi mata kuliah sampean ambil dulu dari webnya PPM tadi, habis itu nanti mata kuliah itu sudah sampai jodohkan. Oh ini dari modul Nusantara ini. Sisanya ini enggak ada nih, enggak saya ambil. Nah, itulah yang nanti yang Anda ambil secara daring di UMKT. Ya, paham kan Mbak Asti? Jadi tetap ya Anda tidak boleh nanti tidak mengambil. Jadi nanti semester selanjutnya apa? Kewajiban sudah habis. Mata kuliah yang semester 3 Anda tidak perlu mengulang. Dan itu salah kalau Anda mengulang, kecuali Anda tidak lulus gitu ya. Kecuali Anda tidak lulus, Anda tidak mengulang. Jadi nanti semester 4-nya Anda yang mengambil mata kuliah semester 4. Jadi pengakuan 16 SKS dari PT Pulau Jawa, 4 SKS dari modul Nusantara, dan 4 SKS mata kuliah dari UMKT yang Anda ikutin secara daring lewat OPL. Itu ya Mbak Astri. Baik Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik. Ada pertanyaan Pak di kolom chat dari Karisma Intan. Izin bertanya mengenai pilihan keberangkatan dan bandara. Itu maksud bagaimana ya? Apakah bebas saja mau pilih yang mana? Dan apakah tidak masalah jika lokasi keberangkatan dari PT asal? Kemudian untuk MKDU, apakah maksudnya, wajib diambil atau tidak? Maksudnya gimana tadi? Izin bertanya berangkatan bandara untuk masuk ke mana ya? Apakah bisa? Nah ini memang nanti kita berkoordinasi ya Mbak ya, berkoordinasi karena nanti kita belum tahu kalau yang kemarin di PPM 1 semua tiket dibelikan LPDP. Kita hanya menerima tiketnya saja. Nah, kemungkinan besar itu nanti biasanya dari keberangkatan dari bandara terdekat dengan PT. Dengan catatan bahwa bandara tersebut terkoneksi dengan PT tujuan. Contoh kalau kita ke Surabaya, Bandara Samarinda terkoneksi. Jika tidak terkoneksi baru boleh ke Balikpapan. Contoh misalnya Anda ke UGM. Di Samarinda tidak ada nih yang pesawat UGM, pesawat ke Jogja, berarti Anda boleh ngambil ke Jogja, gitu ya. Jadi nanti melihat dari sisi situ, termasuk nanti kedatangan tuh ada beberapa bandara juga nanti yang bisa nanti kan misalnya Anda ke Surakarta, misalnya ke UMS, apakah Anda nanti diturunkan ke Surabaya atau diturunkan ke Semarang atau diturunkan ke Jogja, itu nanti pilihan ada. Jadi nanti tuh semuanya tuh di pilihan dan nanti memang kita berkoordinasi dengan PAC ya, karena
yang tahun sekarang adalah yang memberangkatkan adalah dari PT pengirim ya. Kalau dulu PT penerima, makanya dulu kami pegang kangkung aja, tidak bekerja keras gitu. Kalau sekarang nanti ya kita yang memberangkatkan. Tapi semua itu bukan kemauan kita, itu nanti semuanya itu sudah ada juknisnya dari LPDP di sana. Jadi kita tidak bisa memilih, misalnya kita di Balikpapan, udah deh kami berangkat ke Balikpapan karena sekampungan mau mengantar deh. Nah itu tidak bisa karena nanti yang menentukan tiket dan lain-lain itu adalah dari LPDP sana gitu ya. Tapi kalau memang dipastikan ke Surabaya, berarti ya dari mau tidak mau kita terbangnya dari Samarinda karena ada terkoneksi gitu ya. Mungkin itu ya. Izin bertanya mengenai tempat tinggal, apakah sudah disediakan? Untuk tempat tinggal seperti saya katakan ya. Jadi kalau PT-nya punya asrama, nanti tinggal di asrama. Tapi tetap nanti Anda membayar. Karena apa? Karena Anda nanti dikasih akomodasi. Jadi nanti Anda dikasih uang akomodasi dan uang makan itu nanti dikasih. Dan ditransfernya ke Anda, bukan di PT. Nanti tinggal di sana. Berapa sih casnya asramanya itu? Jika PT tidak memiliki asrama, nanti PT tujuan berkewajiban menyarikan kos-kosan tempat tinggal yang terdekat dan sejalur dengan kampus. Dan juga dipastikan bahwa nanti biayanya di sana adalah menyesuaikan nanti berapa di platformnya sebulan, misalnya platformnya 600.000, kita carikan yang kos-kosan yang 600.000 sebulan ya. Dan nanti Anda yang membayar. Jadi nanti kemungkinan besar ya ditalangin dulu oleh PT sana gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang sudah dibayarkan Anda tidak mau bayar. Nah, nanti karena yang PPM 1 kemarin uangnya adalah masuk ke rekening mahasiswa. Nah, akomodasi itu 4 bulan, misalnya penginapan sewa rumah 4 bulan nanti masuk ke rekening Anda. Nah, nanti tinggal berapa sih bayarnya nanti ditanyakan di PT sana, seandainya itu nanti kos-kosan. Ataupun nanti misalnya asrama itu nanti tetap dimintai ya. Dari perguruan itu tetap memintai, walaupun nanti Anda tinggal di asrama nanti tetap dimintai. Berapa besarannya itu nanti yang saya rasa ya mungkin hampir sama dengan yang dikasih ke Anda atau mungkin bisa di bawahnya. Kan tinggal lihatin, kasihan ya kalau PT udah nggak usah banyak-banyak, separuh aja kita kasih. Nah itu nanti tergantung dari PT. Jadi tempat tinggal nanti bukan disediakan tapi dicarikan. Jadi Anda datang nanti sudah dapat tempat tapi nanti Anda yang membayar karena dana LPDP-nya nanti cairnya adalah ke teman-teman mahasiswa. Tapi kita tidak tahu ya karena kita belum ada pertemuan terkait dengan pembiayaan itu apakah nanti cairnya itu di PT penerima atau PT tujuan. Ini belum tahu ya. Kalau PPM 1 kemarin semuanya uang itu cairnya di mahasiswa, baru mahasiswa nanti membayar ke PT tersebut, setelah dicarikan baru dibayar. Itu ya Mbak Alia. Oke, cukup kayaknya. Masih ada lagi? Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin masih ditanyakan? Katanya sudah cukup paham ya Pak mengenai PMM. Tapi BAA dan tim PMM MBKM sangat open Pak ya, jika ada teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, jika ada yang pun bisa saling koordinasi ya Pak. Ya nanti teman-teman nanti tolong buatkan grup Mbak Usna yang mau berangkat gitu ya. Nanti di-share ke teman-teman yang mau nanya-nanya, nanti kita masuk karena kita belum ada tim gitu ya. Tapi nanti kita buatkan dulu grup itu. Nanti BAA Mbak Usna masuk, nanti teman-teman mahasiswa nanti kita share di akademik siapa yang mau konsultasi atau mungkin tanya-tanya, nanti dimasukkan juga prodi-prodi Mbak, atau nanti grup yang kemarin juga bisa kita aktifkan Mbak. Nanti mahasiswanya kita keluarkan yang PPM 1 minta maaf mau dipakai PPM 2 gitu ya, kita keluarkan Kaprodi dan Sekprodi nanti tetap ada di situ. Itu nanti linknya kita share biar teman-teman yang lain bisa masuk, bisa saling menyapa, saling bertanya ya di situ. Kan itu nanti bisa dibuatkan Mbak, kalau bisa segera saja nanti. Baik Pak. Baik, sekiranya cukup untuk kegiatan sosialisasi PMM 2 ini. Sebelum
kegiatan, marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jubaidi, tim PMM MBKM, alumni PMM 1, dan teman-teman calon PMM 2. Kami ucapkan terima kasih dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.